Bab 141 Iblis di antara manusia. Han Jingting selalu menjadi wanita yang sangat konservatif. Meskipun dia adalah seorang ibu sekarang, dia hanya mengalami pertemuan ambigu dengan Chen Xuan. Sekarang, saat dia melihat barang-barang pribadi ini dipajang dengan berani di hadapannya, wajah cantik Han Jingting langsung memerah karena malu. Apa maksudmu dengan ini? Han Jingting merasa tersinggung dan bertanya pada Ma Wei dengan suara dingin. Ma Wei santai, apa maksud saya? Ini adalah kostum yang Anda butuhkan untuk pemotretan. Jika Anda tidak mengubahnya, bagaimana saya bisa mengambil foto? Han Jingting mengerutkan kening, tapi tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa aku harus memakai pakaian seperti ini untuk pemotretan. Ma Wei mencibir tanpa henti, ada apa dengan pakaian seperti ini? Jangan bilang kamu belum pernah memakainya saat tidur dengan pacarmu. Han Jingting sangat marah, maaf, jika saya harus memakai pakaian seperti ini untuk foto, saya tidak akan menerima pekerjaan ini. Saat Han Jingting berbalik untuk pergi, dia dihentikan oleh Sun Ji yang baru saja memasuki pintu. Nona Han, apa yang terjadi di sini? Tuan Sun, saya cukup konservatif. Saya tidak bisa menerima memakai pakaian seperti ini. Namun Sun Ji, tampak tenang, Nona Han, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang seniman sekarang. Bagaimana Anda bisa peduli dengan masalah sepele seperti itu? Tahukah Anda berapa banyak artis yang rela tampil telanjang bulat untuk peran mereka? Ini adalah etika profesional paling sedikit yang dibutuhkan seorang seniman. Han Jingting memiliki intinya sendiri dan menolaknya dengan dingin. Maaf, mereka adalah mereka, aku adalah aku. Saya sama sekali tidak akan memakai pakaian seperti ini. Anda harus mencari orang lain untuk pemotretan. Konon, Han Jingting berbalik untuk pergi. Namun, sebelum Han Jingting bisa mengambil langkah, tampar. Sun Ji yang sebelumnya ramah menamparkan wajah Han Jingting tanpa peringatan apapun. Penggali emas sialan terburu-buru untuk menjadi terkenal, apa yang kamu pura-pura? Saya beritahu Anda akan mengambil foto-foto ini apakah Anda setuju atau tidak. Han Jingting jatuh ke tanah, benar-benar tertegun, dia tidak menyangka Sun Ji akan berubah menjadi kejam begitu tiba-tiba. Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es, mengapa aku harus mendengarkanmu? Mengapa? Karena ini. Sun Ji berkata sambil membolak-balik kontrak dan menusukkannya di depan Han Jingting. Perhatikan baik-baik. Tertulis di sini dalam warna hitam putih, bahwa Anda harus mengikuti pengaturan perusahaan tanpa syarat, baik itu mengambil foto seksi atau tampil telanjang bulat. Jika tidak, itu adalah pelanggaran kontrak. Denda lebih dari 200 juta, apakah Anda pikir Anda mampu membelinya? Sun Ji memiliki ekspresi gembira di wajahnya, seperti binatang buas yang telah menutupi taringnya terlalu lama dan akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Han Jingting benar-benar tercengang. Dengan hukuman 200 juta, bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa, tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Baru sekarang Han Jingting akhirnya menyadari besarnya kesalahan yang telah dia buat. Dokumen yang dia tanda tangani sama sekali bukan kontrak, tapi perjanjian perbudakan. Sun Ji mencibir dengan memaksa, jika kamu tidak ingin berakhir di penjara, mulailah bekerja sama dengan pemotretan, atau aku tidak akan sopan lagi. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Sun Ji melakukan ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menipu hampir 100 gadis untuk menandatangani perjanjian perbudakan dengan iming-iming ketenaran. Dan di antara gadis-gadis ini, sebagian besar, di bawah ancaman dan bujukan Sun Ji, taktik kasar dan lembut, akhirnya menemukan diri mereka di jalan yang tidak bisa kembali. Beberapa bahkan kehilangan nyawa karenanya. Di mata Sun Ji, wanita di depannya pasti akan berakhir seperti gadis-gadis yang datang sebelumnya. Tapi, dia telah meremehkan batas Han Jingting. Bahkan jika saya berakhir di penjara, saya tidak akan pernah menjual diri saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Han Jingting berbalik untuk pergi. Tapi sebelum Han Jingting bisa keluar dari studio, dia diblokir oleh Sun Ji sekali lagi. Sial, kontraknya sudah ditandatangani dan kamu masih ingin mundur. Apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya untuk pertunjukan? Han Jingting terkejut, tanpa sadar mundur selangkah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sun Ji menyeringai, matanya dengan cabul menatap dada Han Jingting tanpa menahan diri. Kamu ingin bermain polos? Nah, hari ini kami akan menajiskan Anda secara menyeluruh, luar dalam, dan melihat apakah Anda masih bisa memainkan peran itu. Saat dia berbicara, Sun Ji melangkah semakin dekat ke Han Jingting. Bahkan Ma Wei yang biasanya tenang sekarang telah meletakkan kamera, wajahnya menunjukkan ekspresi busuk yang sama, saat dia berjalan langsung menuju Han Jingting. Han Jingting merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Tempat ini sama sekali bukan perusahaan hiburan, itu adalah neraka yang hidup.
Dan orang-orang seperti Sun Ji dan Ma Wei di hadapannya tidak kekurangan iblis yang berjalan di bumi. Memang, itulah masalahnya. Selama bertahun-tahun, Sun Ji dan kelompoknya telah menyakiti banyak gadis dengan cara ini, mengambil foto untuk memaksa mereka tunduk. Bagi para korban itu, mereka tidak berbeda dengan iblis. Dia benar-benar sebuah karya, sepertinya kita telah mendapatkan jackpot hari ini. Tidak sabar, Sun Ji bergerak untuk menerkam Han Jingting. Tapi tepat pada saat itu, PSS. Han Jingting tiba-tiba mengeluarkan semprotan merica dari tasnya dan menyemprotkannya langsung ke mata Sun Ji. Selalu berhati-hati, Han Jingting membawa semprotan merica bersamanya, tidak pernah menyangka itu akan berguna. Ah, dasar jalang. Sun Ji mengutuk dengan marah, matanya sangat sakit sehingga dia tidak bisa membukanya. Bukan hanya Sun Ji, bahkan Ma Wei, yang menerjang dirinya pada saat yang sama, disemprot habis-habisan oleh Han Jingting. Ma Wei mengulurkan tangan untuk meraihnya tetapi disambut dengan tendangan ke lutut dari Han Jingting, membuatnya jatuh ke tanah kesakitan. Han Jingting tidak ragu-ragu lagi dan berlari keluar dari studio fotografi. Sun Ji benar-benar marah dan segera mengambil walkie-talkie di atas meja untuk mengeluarkan perintah ke seluruh kompi. Segera tutup gerbang perusahaan, dan temukan wanita itu untukku. Atas perintah Sun Ji, semua orang di perusahaan mulai beraksi. Han Jingting baru saja langsung menuju gerbang utama, tetapi melihat bahwa gerbang itu sudah ditutup dari dalam, dijaga oleh seseorang. Seseorang melihat Han Jingting dan segera berteriak, "Itu dia!" Han Jingting, sekarang dengan panik, buru-buru melarikan diri ke ujung koridor yang lain. Akhirnya, Han Jingting berlari ke ruang penyimpanan kecil dengan panik dan buru-buru menutup pintu dari dalam. Kemana pelacur itu lari? Lihat ke sana. Suara orang-orang itu datang dari luar pintu. Han Jingting meringkuk di sudut gelap, gemetar tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menemukan sesuatu yang begitu menakutkan. Di ruang penyimpanan yang gelap gulita, Han Jingting dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri, berdebar seperti genderang. Dia sangat sadar bahwa dengan pintu tertutup rapat, tidak ada kemungkinan dia melarikan diri dari tempat itu, hanya masalah waktu sebelum orang-orang itu menemukannya. Jadi, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Segera, Han Jingting mengeluarkan ponselnya. Tanpa berpikir dua kali, dia menemukan nomor dan meneleponnya. Bab 142 Erisipelas. Sementara itu, di distrik villa kelas 1 Danau Naga. Setelah membawa Xiaoyu ke taman kanak-kanak, Chen Xuan, yang tidak ada hubungannya, pergi berjalan-jalan di taman komunitas. Saat dia mencapai alun-alun, dia melihat beberapa orang berkumpul di sana, sepertinya sedang melihat sesuatu. Saat Chen Xuan mendekat, dia melihat seorang pria berusia 50-an, mengenakan setelan jas, pingsan di tanah, sementara seorang pria muda dengan penuh semangat melakukan CPR padanya. Ada seseorang yang jatuh sakit, seseorang yang memberikan perawatan, dan itu bukan tempat Chen Xuan untuk campur tangan dalam keadaan normal. Namun, ketika Chen Xuan melihat wajah pria berjas itu, dia tidak bisa menahan alisnya. Wajah pria parubaya itu memerah, sesuatu yang dianggap orang biasa sebagai tanda gangguan pernapasan. Tapi tepat di ujung garis rambut di dahinya, ada garis vertikal merah yang hampir tidak terlihat, yang sangat penting. Racun dari katak. Chen Xuan terkejut. Sekilas dia menyadari bahwa gejala yang ditunjukkan pria ini adalah racun katak. Racun katak sangat beracun dan bisa merenggut nyawa dalam hitungan menit. Melakukan CPR saat ini hanya membuang-buang waktu, sama sia-sianya dengan mencoba menangkap ikan dengan memanjat pohon. Beri jalan. Karena situasinya mendesak, Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan segera mendorong pemuda yang melakukan CPR ke samping. Langkah ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penonton. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu melihat seseorang mencoba menyelamatkan nyawa di sini? Tepat, pria ini adalah orang terkaya di kota Huai, Wong Jiasen, bisakah kamu menunda penyelamatannya? Kerumunan bereaksi secara emosional, terutama seorang wanita berpakaian bagus di sisi pasien. Wanita ini adalah istri Wong Jiasen, Nyonya Wong. Nyonya Wong melihat suaminya pingsan dan sangat cemas. Melihat pemuda ini menghalangi penyelamatan membuatnya semakin geram. Apa yang kamu coba lakukan, bunuh suamiku? Nyonya Wong berteriak kasar, meraih lengan Chen Xuan. Ekspresi Chen Xuan sedingin es, jika kamu terus menunda, suamimu akan benar-benar mati. Nyonya Wong terkejut dan secara naluriah melepaskan lengannya. Chen Xuan tidak membuang kata-kata lagi. Dia mengeluarkan kotak jarum dari tubuhnya dan mulai melakukan akupuntur pada Wong Jiasen. Sifat khas dari racun katak adalah pertama kali naik ke ubun-ubun kepala dan kemudian, dari sana, ia akan melonjak dan menyebar ke seluruh tubuh. Apa yang perlu dilakukan Chen Xuan sekarang adalah menekan racun dari kepala dan memaksa racun mematikan keluar dari tubuh.
Racun katak dikenal di zaman kuno sebagai racun paling mematikan dan paling aneh, bahkan digunakan oleh kaisar untuk secara diam-diam mengeksekusi menteri yang tidak disukai. Oleh karena itu, bahkan untuk Chen Xuan, detoksifikasi sepenuhnya bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Saat Chen Xuan memberikan jarum, orang memang bisa melihat kemerahan di wajah Wong Jiasen perlahan surut, berangsur-angsur kembali normal, menandakan racun sedang ditekan dari kepalanya. Jika Chen Xuan melanjutkan, itu tidak akan lama sebelum dia benar-benar bisa mengeluarkan racun katak. Namun, saat Chen Xuan bersiap untuk melanjutkan, ponselnya mulai berdering di sakunya. Chen Xuan berniat menyelamatkan pria itu, tidak tertarik untuk memeriksa teleponnya dan melanjutkan dengan akupuntur. Di ruang penyimpanan perusahaan hiburan Dingsing, Han Jingting mendengarkan dering terus-menerus dari panggilan tak terjawab di teleponnya, dipenuhi dengan kecemasan yang mendesak. Bahkan dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, orang pertama yang muncul di benaknya adalah Chen Xuan. Namun, yang mengecewakannya adalah pihak lain tidak menjawab panggilannya. Di koridor di luar pintu, suara Sun Ji dan yang lainnya sesekali bergema, masing-masing terdengar seperti panggilan dari iblis. Jawab teleponnya. Jawab teleponnya. Han Jingting dengan putus asa berteriak dalam benaknya. Pada saat itu, perlakuan Chen Xuan terhadap Wong Jiasen telah mencapai titik kritis, tetapi telepon di sakunya berdering lagi. Ini sudah panggilan ketiga. Chen Xuan, karena tidak punya pilihan, mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat itu adalah nama Han Jingting, dia langsung berhenti. Han Jingting sudah lama tidak berinisiatif untuk menghubunginya. Sekarang dia telah melakukan 3 panggilan berturut-turut, mungkinkah ada semacam keadaan darurat? Chen Xuan tidak banyak berpikir dan langsung menekan tombol jawab. Jingting, apakah ada yang salah? Di ruang penyimpanan, begitu Han Jingting mendengar suara Chen Xuan, dia merasa seperti telah memahami garis hidup, sangat gembira sampai gila. Chen Xuan, perusahaan hiburan Dingsing. Cepat, selamatkan aku. Apa? Jantung Chen Xuan berdetak kencang karena terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, Jingting, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tidak ada tanggapan dari Han Jingting. Chen Xuan melihat teleponnya, hanya untuk mengetahui bahwa pihak lain telah menutup telepon. Chen Xuan segera mengerutkan alisnya. Dia tahu betul bahwa Han Jingting tidak akan pernah bercanda dengannya. Pasti benar bahwa Han Jingting dalam masalah. Dan itu adalah sesuatu yang serius. Hei, anak muda, bukankah kamu seharusnya menyelamatkan seseorang? Berhenti menjawab telepon. Nyonya Wong mendesak dengan cemas. Tapi Chen Xuan tidak mengindahkannya, malah mencabut 2 jarum dan memasukkannya ke dahi Wong Jiasen masing-masing di titik Yin Tang dan titik Renzong. Dengan 2 jarum ini menyegel titik-titik tekanan, dia bisa mencegah penyebaran racun untuk sementara. Saya masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan, jadi saya harus pergi sekarang. Ingat, jangan lepaskan kedua jarum ini sebelum saya kembali, atau akan ada konsekuensi serius. Karena itu, Chen Xuan segera bangkit dan pergi. Nyonya Wong dan semua orang saling memandang dengan cemas. Pemuda ini berkata dia akan menyelamatkan seseorang, jadi mengapa dia pergi di tengah jalan? Itu agak terlalu tidak bertanggung jawab. Chen Xuan tentu ingin menyelamatkan orang, tapi dia tidak hebat sampai sejauh itu. Kehidupan orang asing secara alami tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan istrinya sendiri. Meninggalkan taman, Chen Xuan melesat menuju perusahaan hiburan Dingsing secepat mungkin. Untungnya, perusahaan hiburan Dingsing tidak terlalu jauh dari sana, hanya lebih dari 20 menit berkendara. Mata Chen Xuan merah, dan aura niat membunuh memenuhi mobil. Siapapun yang berani menggertak wanita Chen Xuan akan dikutuk. Tidak lama setelah Chen Xuan meninggalkan taman, seorang pemuda berpakaian jas putih tiba di tempat kejadian dengan tim profesional medis di belakangnya. Pemuda itu bernama Su Zhen, dokter pribadi Wong Jiasen, dan tim medis bertanggung jawab atas kesehatan Wong. Mereka bergegas segera setelah mereka menerima telepon dari Nyonya Wong. Dr. Su, kamu akhirnya tiba. Begitu Nyonya Wong melihat Su Zhen, dia merasa seperti telah melihat garis hidup. Su Zhen hendak berbicara ketika dia melihat jarum perak di titik Yin Tang dan Renzong di dahi Wong Jiasen. Apa yang terjadi di sini? Nyonya Wong buru-buru menjelaskan, baru saja seorang pemuda mengaku bisa menyelamatkan suamiku, tapi dia pergi setelah merawatnya di tengah jalan. Jarum-jarum ini ditinggalkan olehnya. Ini keterlaluan. Su Zhen mencela, status Tuan Wong mulia, bagaimana dia bisa membiarkan orang yang sembrono ikut campur dalam perlakuannya. Su Zhen, yang pernah belajar di bawah seorang dokter terkenal dan lulus dari sekolah kedokteran luar negeri terkemuka, sangat sombong. Menurutnya, sosok bergengsi seperti Wong Jiasen hanya boleh dirawat oleh dokter terkemuka dengan keahlian medis luar biasa seperti dirinya. Sekarang seorang pejalan kaki acak berani mencuri tundernya, yang tidak lain adalah penghinaan terbesar baginya.
Setelah berbicara, Su Zhen berusaha melepaskan jarum perak dari titik-titik tekanan Wong Jiasen, hanya untuk dihentikan oleh Nyonya Wong. Dr. Su, pemuda itu baru saja mengatakan bahwa kedua jarum ini tidak boleh dicabut sembarangan. Kalau tidak, suamiku mungkin dalam bahaya besar. Su Zhen mengejek, Nyonya Wong, apakah kamu belum menyadarinya? Pria itu barusan, jika bukan dukun, maka dia penipu. Kalau tidak, mengapa dia pergi di tengah perawatan? Dia melakukannya karena dia takut dimintai pertanggungjawaban dan melarikan diri lebih awal, atau dia ingin kamu menghubunginya sendiri, lalu dia bisa mengelabui kamu dari uangmu. Benarkah begitu? Cahaya kesadaran menyingsing pada Nyonya Wong. Dr. Su, Anda memang melihat banyak hal dengan lebih jelas. Saya hampir ditipu oleh orang itu. Senang dengan dirinya sendiri, Su Zhen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan melanjutkan untuk melepaskan jarum perak dari titik Renzong Wong Jiasen. Bab 143. Jarum langit yang menyelamatkan jiwa. Namun, saat berikutnya, Wong Jiasen, yang sebelumnya dalam kondisi stabil, tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah hitam, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Nyonya Wong melihat ada yang tidak beres dan langsung berseru. Hati Su Zhen juga tenggelam. Dia tidak mengharapkan konsekuensi seperti itu setelah melepas jarum peraknya. Bukan apa-apa, dia seharusnya baik-baik saja setelah jarum perak terakhir ini dilepas. Saat Su Zhen berbicara, dia bergerak untuk mengeluarkan jarum perak terakhir dari dahinya. Saat itu, teriakan alarm terdengar, jangan sentuh jarum itu. Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tang dengan cepat masuk. Tuan. Wajah Su Zhen menunjukkan keterkejutan saat melihat yang lebih tua. Penatua, bernama Fang Chengqian, bukan hanya guru Su Zhen tetapi juga salah satu dari dua dokter Dewa Kota Huai, bersama Zhang Hongru. Ketika Wong Jiasen jatuh sakit, dalam kepanikannya, Nyonya Wong tidak hanya menelepon Su Zhen tetapi juga Fang Chengqian. Guru, mengapa kamu datang? Su Zhen merasa agak tidak senang. Di matanya, keputusan Nyonya Wong untuk juga mengundang tuannya dengan jelas menunjukkan kurangnya kepercayaan dirinya pada kemampuannya. Namun, wajah Fang Chengqian pucat, beruntung saya datang, jika tidak, Anda mungkin telah membuat kesalahan besar hari ini. Su Zhen bingung, Tuan, apa maksudmu dengan itu? Fang Chengqian menunjuk jarum perak di dahi Wong Jiasen, tidakkah kamu mengerti, kedua jarum ini adalah jarum langit yang menyelamatkan jiwa. Anda menghapus salah satunya dan telah membuat kesalahan yang signifikan. Jika Anda menghapus yang terakhir, Tuan Wong pasti akan mati. Su Zhen benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka bahwa dua jarum perak yang ditempatkan dengan santai oleh seorang pejalan kaki akan menjadi sangat penting. Nyonya Wong juga terlambat menyadari, jadi, pemuda yang menusukkan kedua jarum ini bukanlah seorang dukun. Seorang dokter dukun. Fang Chengqian tertawa terbahak-bahak, teknik yang dia gunakan untuk kedua jarum itu adalah jarum mistik primordial yang telah lama hilang. Jika orang seperti dia adalah dukun, maka kita bahkan tidak layak disebut anjing. Nyonya Wong sangat terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu jarum mistik primordial, dari nada bicara Fang Chengqian, dia menyadari bahwa pemuda dari sebelumnya bukanlah orang biasa. Miracle Dr. Fang, jangan bicarakan itu sekarang. Karena kamu di sini, tolong, selamatkan suamiku. Nyonya Wong sudah melihat harapan ketika Fang Chengqian tiba. Namun, apa yang tidak diharapkan Nyonya Wong adalah Fang Chengqian menggelengkan kepalanya. Maaf, Nyonya Wong, gejala Tuan Wong menunjukkan keracunan yang parah, dan itu telah menyebar ke organnya. Dengan keterampilan medis saya khawatir tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Apa? Racun mencapai organnya. Su Zhen berdiri di sana, tertegun. Dia percaya bahwa masalah Wong Jiasen hanyalah kondisi jantung yang sudah tua dan sama sekali tidak menganggap racun. Itu tidak mengherankan, karena Su Zhen selalu hidup dalam masyarakat yang harmonis dan tidak pernah menemukan sesuatu seperti Cinabar, jadi tentu saja, dia tidak berpikir ke arah itu. Kata-kata Fang Chengqian membuat Nyonya Wong merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Bahkan kamu tidak berdaya. Lalu bukankah itu berarti tidak ada harapan untuk suamiku? Nyonya Wong putus asa dan langsung menangis. Su Zhen juga merasakan kakinya menyerah, dan dia duduk di lantai dengan suara gedebuk. Baru sekarang dia menyadari besarnya bencana yang dia sebabkan. Jika dia tidak mencabut jarum perak itu, kondisi Wong Jiasen tidak akan memburuk begitu parah. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wong Jiasen, itu bukan hanya masalah rasa bersalah baginya, dia takut dengan pengaruh Taipan Wong, keluarganya tidak akan pernah membiarkan masalah ini berakhir. Tapi saat keduanya berada di kedalaman keputusasaan, mereka mendengar Fang Chengqian berbicara, mungkin masih ada kesempatan untuk penebusan. Nyonya Wong langsung berhenti menangis, dan mata Su Zhen berbinar. Kesempatan apa?
Kesempatan itu secara alami ada pada pemuda itu. Karena dia berpengalaman dalam jarum mistik primordial dan tahu cara menyiapkan Sky Needle yang menyelamatkan jiwa, keterampilan medisnya pasti jauh lebih unggul dari saya. Jika kita dapat menemukannya, dan dia setuju untuk membantu, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Tuan Wong. Meskipun Fang Chengqian merasa bahwa dengan racun yang menyebar ke jeroan, menghidupkan kembali Wong Jiasen hampir mustahil, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki saat ini. Nyonya Wong, bagaimanapun, tampaknya melihat sekilas harapan dan segera memerintahkan, temukan dia. Cari dia sekarang. Bahkan jika kita harus menjelajahi seluruh kota Huai, kita harus menemukan dokter ajaib muda itu. Sementara itu, disertai dengan suara rem yang melengking, Mercedes Chen Xuan tiba-tiba berhenti di depan gedung. Chen Xuan telah mengemudi dengan sembrono sepanjang jalan, melewati lebih dari 20 lampu merah. Dia telah melakukan perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari 20 menit hanya dalam waktu 10 menit. Setelah keluar dari mobil, Chen Xuan berlari ke dalam gedung, mengabaikan penjaga keamanan di pintu yang mencoba menghentikannya, dan berlari menuju lantai paling atas tempat Dingsing Entertainment berada. Jingting, tunggu aku. Pada saat yang sama, di perusahaan hiburan Dingsing. Dengan suara benturan keras, pintu ruang penyimpanan rusak parah dari luar. Ah! Han Jingting menyusut kembali ke sudut, ketakutan. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Han Jingting, mulut Sun Ji tersenyum dingin. Kamu jalang, bersembunyi di sini. Anda bertindak murni, tetapi hari ini saya dan teman-teman akan berhasil bersama Anda, dan kita akan melihat berapa lama Anda dapat mempertahankan tindakan itu. Ayo, seret dia ke studio, aku ingin memberinya pertunjukan langsung. Faktanya, apa yang disebut perusahaan hiburan ini terlibat adalah bisnis gelap perdagangan gambar dan video terlarang. Istilah, perusahaan hiburan, adalah istilah yang keliru, sindikat kejahatan, akan lebih tepat. Atas perintah Sun Ji, Ma Wei dan beberapa karyawan menyerbu, bergegas menuju Han Jingting. Han Jingting mencoba untuk berjuang, tetapi bagaimana mungkin seorang wanita memiliki peluang melawan begitu banyak pria. Kaleng semprotan merica ditampar dari tangannya oleh Ma Wei. Pukul! Sun Ji menamparkan wajah Han Jingting dengan keras. Bajingan, aku akan mengajarimu menyemprot. Bawa dia pergi. Segera setelah itu, Ma Wei dan yang lainnya membawa Han Jingting ke studio fotografi. Han Jingting berteriak putus asa, tapi tidak berhasil. Pada saat dia menjadi sorotan, dia benar-benar dilanda teror, seperti rusa yang ketakutan, sama sekali tidak berdaya dan putus asa. Chen Xuan, di mana kamu saat aku sangat membutuhkanmu? Di mana kau? Apakah kamu selalu mengecewakan ini, Chen Xuan? Han Jingting berteriak dalam hatinya, putus asa. Pada saat ini, Sun Ji sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, dia telah menyakiti banyak wanita, tetapi tidak ada yang bisa menandingi wanita sebelumnya. Wanita di depannya sangat langka dalam penampilan, sosok, dan sikapnya kecantikan yang benar-benar luar biasa. Tatapannya dengan liar menyapu wajahnya yang sangat cantik dan sosoknya yang bangga, dan Sun Ji mendidih karena nafsu. Dia tidak bisa menunggu sedetik lagi. Ma Wei, ingatlah untuk memfilmkannya dengan baik untukku, begitulah cara kita mendapatkan harga yang bagus. Ma Wei menyeringai, bos, jangan khawatir, dengan model yang begitu hebat, saya akan memastikan untuk mengambil bidikan yang bagus. Hahaha. Sun Ji mengungkapkan senyum puas, lalu mendekat ke Han Jingting. Bab 144 Neraka di Bumi. Mundur. Jangan mendekat. Han Jingting berteriak ngeri. Namun, tangisan Han Jingting hanya membuat Sun Ji semakin bersemangat. Terus berteriak, semakin keras kamu berteriak, semakin banyak uang yang akan saya hasilkan dari video ini. Hahaha. Mari kita mulai. Sun Ji melepas mantelnya dan menerjang ke arah Han Jingting. Tapi saat itu juga, bang bang bang. Suara benturan dan kekacauan datang dari koridor di luar. Pada saat yang sama, sebuah suara marah meletus. Jingting, di mana kamu? Setelah mengenali suara Chen Xuan, Han Jingting merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Chen Xuan, aku di sini. Selamatkan aku. Untuk apa kamu berteriak? Sun Ji mengangkat tangannya dan menamparkan Han Jingting, membuatnya menabrak dinding, kepalanya langsung mengeluarkan banyak darah. Terganggu selama kesenangannya yang terpelintir, Sun Ji mendidih karena marah, bajingan, periksa apa yang terjadi. Atas perintahnya, beberapa bawahannya pergi ke pintu untuk menyelidiki. Tapi saat mereka baru saja sampai di ambang pintu, terjadi tabrakan yang menggelegar. Pintu ditendang dari luar, jatuh dengan keras, menjepit dua tongkat di bawahnya. Sun Ji dan anak buahnya terkejut, dan saat mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat sosok kurus melompat ke studio fotografi. Chen Xuan segera melihat Han Jingting di bawah sorotan. Pada saat itu, rambut Han Jingting acak-acakan,
tubuhnya tertutup debu, dan beberapa sidik jari yang jelas terlihat di wajahnya. Yang lebih mengkhawatirkan Chen Xuan adalah darah merah yang menetes di dahi Han Jingting, membuntuti pipinya dan menodai bajunya yang dulu putih menjadi merah. Pada saat itu, kemarahan yang mengamuk melanda Chen Xuan seperti letusan gunung berapi, membakar darahnya. Untuk berpikir mereka berani memperlakukan istrinya, Han Jingting, dengan cara seperti itu orang-orang ini mencari kematian. Chen Xuan. Melihat Chen Xuan tiba, bibir Han Jingting meringkuk menjadi senyum kegembiraan yang samar. Kali ini, pria ini akhirnya tidak mengecewakannya. Saat berikutnya, Han Jingting tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh pingsan. Hati Chen Xuan berputar kesakitan, dan dia buru-buru bergegas menuju Han Jingting. Wajah Sun Ji berubah menjadi senyum kejam, cukup berani untuk menerobos masuk ke perusahaan saya sendirian, apakah Anda benar-benar berpikir saya telah menganggur selama ini? Hancurkan dia. Dengan perintah Sun Ji, 7 atau 8 staf studio mendakwa Chen Xuan. Begitu seorang karyawan mencapai Chen Xuan, dia langsung melontarkan pukulan. Bam! Dada karyawan itu menyerah, membentuk kawah seukuran kepalan tangan, dengan bagian belakang bajunya robek. Kemudian, dengan tendangan cepat, Chen Xuan memukul karyawan lain tepat di kuil. Percikan. Darah menyembur keluar dari telinga karyawan yang lain, dan karena pukulan keras itu, sebuah bola mata terlepas dari soketnya. Desis. Semua orang yang hadir terhirup dengan tajam karena terkejut. Metode pria ini terlalu brutal, bahkan bagi mereka yang terbiasa dengan kekerasan. Staf yang tersisa, melihat keganasan Chen Xuan, dicekam ketakutan dan mencoba melarikan diri, hanya untuk dihalangi oleh Chen Xuan. Bagaimana Chen Xuan bisa membiarkan orang-orang ini, yang telah mempermalukan Han Jingting, pergi begitu saja? Saat berikutnya, Chen Xuan menerkam seperti binatang buas, dan dalam beberapa tarikan napas, semua karyawan tewas. Masing-masing berbaring di tanah dengan luka parah, berteriak kesakitan. Saat itu, Ma Wei, yang sudah lama bersembunyi, tiba-tiba melompat keluar dari balik penghalang cahaya. Dia mengayunkan parang di tangannya, mengarahkan tebasan langsung ke bagian belakang kepala Chen Xuan dari belakang. Pergilah ke neraka, bajingan. Ma Wei menyerang dengan licik, dengan asumsi dia pasti akan berhasil. Namun, saat golok hendak menyerang Chen Xuan, dia hanya mengulurkan 2 jari dan dengan kuat menjepit ujung pisau di antara mereka. Pisau yang tajam dan kejam tidak bisa lagi maju bahkan 1 inci pun. Ma Wei benar-benar tercengang, hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tanpa menunggu dia pulih, Chen Xuan berputar dan memberikan tendangan ke tulang kering Ma Wei. Krek! Tulang-tulang di tulang kering Ma Wei patah, dan dia berlutut. Pada saat yang sama, tangan Chen Xuan bergerak, dan bila golok itu terkubur jauh di dalam bahu Ma Wei. Ma Wei menjerit tajam, hampir pingsan karena kesakitan. Melihat pemandangan ini, Sun Ji langsung dilanda teror. Baru sekarang dia akhirnya menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengacau dengan wanita bernama Han Jingting. Kali ini, dia benar-benar bertemu dengan pasangannya. Tanpa menunggu Sun Ji berbicara, Chen Xuan sudah diusir. Bang! Tendangan ini mendarat tepat di selangkangan Sun Ji, menyebabkan kandung kemihnya dan bagian lainnya meledak seketika. Darah merah cerah bercampur dengan cairan yang tidak dapat diidentifikasi segera mengalir keluar, membasahi celana Sun Ji dengan warna merah tua. Gedebuk! Tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, Sun Ji berlutut di depan Chen Xuan. Dia hanya wanita yang rentan, bagaimana kamu bisa tahan untuk menumpangkan tanganmu padanya? Menatap dalam di hadapannya, suara Chen Xuan sedingin es, matanya setajam pisau. Besar, kakak, aku. Saya tahu saya salah, maafkan saya sekali ini saja, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Sun Ji memohon belas kasihan, menahan rasa sakit yang menyiksa. Tapi tidak ada sedikit pun emosi di wajah Chen Xuan. Mempertimbangkan situasinya sekarang, jika dia tidak tiba tepat waktu hari ini, nasib Han Jingting tidak akan terbayangkan. Dan untuk Sun Ji yang telah menyebabkan semua ini, bagaimana mungkin Chen Xuan melepaskannya dengan mudah? Memaafkanmu. Chen Xuan mendengus dingin, memaafkanmu adalah urusan Tuhan, tugasku adalah mengirimmu kepada Tuhan. Setelah mengatakan ini, Chen Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya dan memukul mahkota Sun Ji. 7 lubang Sun Ji berdarah saat dia mati di tempat. Ya Tuhan! Pembunuhan! Ada pembunuhan! Ma Wei dan yang lainnya berteriak ngeri. Namun, Chen Xuan sama sekali tidak mengindahkan mereka. Dia mengambil Han Jingting yang tidak sadarkan diri dari tanah dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dan di sepanjang jalan, setiap benda mudah terbakar yang dia lewati menyala. Dalam waktu singkat, seluruh perusahaan hiburan Dingsing dilalap api yang mengamuk, tumbuh semakin intens. Ma Wei dan rekan-rekannya ketakutan dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Pria itu bermaksud membakar mereka semua hidup-hidup di tempat ini.
Ini terbakar. Lari untuk itu. Ma Wei dan yang lainnya, menyeret tubuh mereka yang terluka parah, dengan putus asa berlari menuju pintu masuk utama perusahaan. Namun, yang membuat mereka kecewa, mereka menemukan seluruh pintu masuk utama telah ditutup rapat oleh gerbang besi. Gerbang besi ini awalnya dipasang untuk mencegah para wanita yang mereka tipu untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekarang gerbang itu akan menjadi penghalang yang menghalangi pelarian mereka sendiri dari kematian. Api menyebar dengan cepat, dan dalam beberapa menit, perusahaan hiburan Dingsing benar-benar diselimuti neraka. Setan-setan yang dipenuhi dosa itu menjerit dan melolong di dalam api, dan pada saat itu, seluruh kompi itu benar-benar menjadi neraka di bumi. Orang hebat pernah berkata bahwa orang jahat menang ketika orang baik tidak melakukan apa-apa. Neraka kosong, dan semua iblis ada di bumi ini. Dan sekarang, Chen Xuan hanya mengirim mereka ke tempat mereka berada. Bab 145. Jantung berdebar kencang. Setelah meninggalkan perusahaan Dingsing, Chen Xuan tidak membawa Han Jingting langsung kembali ke daerah pemukiman Feng Hua tetapi membawanya ke villa tepi danau sebagai gantinya. Lagi pula, mengingat kondisi Han Jingting saat itu, tidak akan bermanfaat bagi orang luar untuk melihatnya. Setelah memarkir mobil, Chen Xuan membawa Han Jingting langsung ke villa. Pertama, dia mengambil denyut nadinya untuknya. Denyut nadi Han Jingting sangat stabil, hanya sedikit terkejut, yang disebabkan oleh ketakutan yang dia terima di perusahaan hiburan Dingsing. Alih-alih membangunkan Han Jingting dengan segera, Chen Xuan merawat luka di kepalanya, lalu menyalakan dupa yang dibuat khusus untuk membantunya rileks dan menenangkan semangatnya. Wanita ini terlalu lelah, dan Chen Xuan ingin dia mengambil kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Namun, pada saat ini, tatapan Chen Xuan tertuju pada pakaian Han Jingting. Pakaian Han Jingting tidak hanya penuh debu dan agak rusak, tetapi juga berlumuran darah segar, yang tentunya akan meninggalkan bayangan di hatinya saat dia terbangun. Chen Xuan ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya memutuskan untuk melepaskan semua pakaian dari tubuh Han Jingting. Ketika sosoknya yang sempurna dengan bangga dibaringkan di hadapannya tanpa syarat apapun, bahkan detak jantung Chen Xuan tidak bisa membantu tetapi sedikit meningkat. Meskipun mereka adalah suami dan istri, mereka benar-benar akrab hanya sekali. Sekarang, melihatnya lagi, Chen Xuan merasakan lonjakan darahnya. Tapi kemudian, dia dengan cepat menutupinya dengan selimut. Dia tidak ingin menjadi pria terhormat apapun, dia hanya tidak ingin wanita ini merasa dirugikan. Di bawah cahaya kuning yang hangat, mata Han Jingting terpejam rapat, bernapas merata, jinak seperti anak kucing. Kulitnya yang putih lembut saat disentuh, bulu matanya yang panjang membentuk siluet di wajahnya yang indah, dan bibir merahnya yang sedikit terbalik sangat memikat. Melihat Han Jingting saat ini, emosi Chen Xuan sangat kompleks. Dia hampir lupa sudah berapa lama sejak dia mengagumi wanita ini dari jarak yang begitu dekat. Saat itu, pertama kali Chen Xuan melihat Han Jingting, dia benar-benar terpesona oleh kecantikan dan temperamennya yang tak tertandingi. 6 tahun telah berlalu, dan jika bukan karena momen kontemplasi yang tenang ini, Chen Xuan hampir akan melupakan betapa cantiknya wanita ini. Bagaimana dia membuat jantungnya berdetak kencang. Dan saat hatinya berkibar, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sakit hati. Wanita ini berkemauan keras, namun nasibnya penuh dengan kesulitan. Terlepas dari usahanya, masalah sepertinya selalu menemukan cara untuk menyakitinya. Melihat Han Jingting, yang sedang tidur nyenyak, Chen Xuan berbisik pelan, "Istri, oh istri, kapan kamu akan membiarkanku benar-benar memasuki hatimu, untuk melindungimu setiap saat?" Setelah mengatakan ini, Chen Xuan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka akan bercerai, namun disinilah dia, menikmati fantasi yang tidak realistis ini. Konyol. Setelah itu, Chen Xuan berdiri dan melakukan perjalanan ke mall, kembali dengan gaun panjang baru di tangannya. Jika dia ingat dengan benar, ini mungkin kedua kalinya dia membeli pakaian untuk Han Jingting. Pertama kali terjadi tak lama setelah mereka menikah. Ketika Chen Xuan menyerahkan gaun yang dipilih dengan cermat kepada Han Jingting dengan gembira, dia hanya berkata, "Kami hanya pasangan, Anda tidak perlu menganggapnya terlalu serius mulai sekarang." Setelah melipat gaun panjang dengan rapi dan meletakkannya di samping bantal Han Jingting, Chen Xuan kemudian mematikan lampu dan meninggalkan ruangan. Namun, tidak lama setelah dia keluar dari kamar tidur, teleponnya tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenal. Chen Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menekan tombol jawab. "Halo, siapa ini?" "Halo, bolehkah saya berbicara dengan Miracle Dr. Chen?" Chen Xuan tidak bisa menahan senyum getir, "Nama keluarga saya adalah Chen, baiklah, tapi saya jelas bukan dokter dewa." Namun, wanita di telepon itu sangat gembira, "Dokter ajaib Chen, akhirnya aku menemukanmu. Apakah kamu lupa? Aku istri pria yang kamu selamatkan di taman pagi ini." Chen Xuan tiba-tiba menyadari.
Dia begitu sibuk dengan situasi Han Jingting sehingga dia benar-benar melupakan pasien yang setengah dirawat di taman. Dokter Ajaib Chen, suamiku dalam keadaan sangat buruk sekarang, tolong, kamu harus menyelamatkannya. Suara Nyonya Wong sangat mendesak. Jangan panik, katakan saja di mana kamu berada, dan aku akan segera ke sana, katanya. Beberapa menit kemudian, Chen Xuan tiba di rumah keluarga Wong. Keluarga Wong juga tinggal di Prime Dragon Lake di pusat kota, tidak jauh dari Lakeside Villa. Dokter Ajaib Chen, kamu akhirnya datang. Nyonya Wong dengan cemas menunggu di pintu, dan dia sangat senang melihat Chen Xuan. Bawa aku menemui Tuan Wong dengan cepat, kata Chen Xuan. Mengikuti Nyonya Wong, Chen Xuan dibawa ke kamar tidur, dan alisnya langsung berkerut saat melihat kondisi Wong Jiasen saat ini. Seluruh tubuh Wong Jiasen berwarna ungu, dan dia kesulitan bernapas, jelas dalam kondisi kritis. Dari 2 jarum perak yang ditinggalkan Chen Xuan sebelumnya, hanya 1 yang tersisa di pusat dahi, sementara yang lain yang berada di philtrum telah hilang, digantikan oleh selusin jarum perak di berbagai titik akupuntur lain di tubuhnya. Bukankah sudah kubilang untuk tidak mencabut jarumnya? Siapa yang membiarkanmu melakukan itu? Chen Xuan tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat melihat pasien yang berhasil distabilkan jatuh ke dalam bahaya sekali lagi. Nyonya Wong memandang Su Zhen. Setelah ditegur oleh tuannya Fang Chengqian, Su Zhen telah kehilangan kesombongannya sebelumnya dan menundukkan kepalanya rendah-rendah, berkata dengan lembut, saya sembrono sebelumnya dan mencabut jarumnya atas inisiatif saya sendiri. Dan jarum-jarum ini? Chen Xuan bertanya. Fang Chengqian buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan, saya khawatir tentang penyebaran racunnya, jadi saya meletakkan jarum perak ini untuk menutup titik akupuntur. Chen Xuan mengangkat alisnya, sungguh luar biasa bahwa pria tua itu memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Meskipun kata-kata Chen Xuan dimaksudkan untuk memuji, Su Zhen menganggapnya sebagai pujian. Tuanku adalah seorang dokter dewa terkenal di kota Huai, kamu hanya seorang junior dan tidak memenuhi syarat untuk menghakiminya. Su Zhen membalas. Tutup mulutmu. Fang Chengqian meledak dalam kemarahan, Tuan Chen dapat menyelesaikan dengan 1 sky needle apa yang membutuhkan waktu lebih dari selusin jarum untuk ditangani. Perbedaan antara keterampilan kita jelas, siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat bukankah sudah jelas. Di kota Huai, dengan kehadiran Tuan Chen, siapa lagi yang berhak disebut dokter dewa? Minta maaf kepada Miracle Dr. Chen sekaligus. Fang memerintahkan. Su Zhen, meskipun enggan, tidak berani menentang perintah tuannya dan meminta maaf kepada Chen Xuan dengan suara rendah, maaf, saya salah. Chen Xuan tidak memperhatikan Su Zhen, dia merasa sangat jarang bagi orang tua yang berwibawa untuk mengakui kekalahan kepada seorang junior seperti dirinya. Dokter Ajaib Chen, bagaimana kondisi suamiku? Dia bisa, apakah dia masih bisa diselamatkan? Air mata cemas Nyonya Wong mulai mengalir. Chen Xuan tetap tenang, jangan khawatir, dengan saya di sini, dia tidak akan mati. Sejujurnya, Wong Jiasen juga sangat beruntung. Jika Su Zhen telah melepaskan kedua Sky Needles yang menyelamatkan jiwa, bahkan seorang dewa pun akan berjuang untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, dengan 1 Sky Needle masih terpasang di bagian tengah dahi dan penambahan selusin jarum perak, Fang Chengqian kemudian menempatkan selusin jarum perak. Kehidupan Taipan ini masih memiliki secercah harapan. Bab 146. Jarum Kiwu. Mata Nyonya Wong berbinar kegirangan kaget saat mendengar Wong Jiasen benar-benar bisa diselamatkan. Wajah Fang Chengqian, bagaimanapun, mengungkapkan sentuhan keheranan. Dia telah menyuruh Nyonya Wong untuk mencari Chen Xuan hanya dengan mentalitas menggenggam sedotan, tidak benar-benar percaya bahwa seseorang masih bisa diselamatkan dengan racun yang menyusup ke dalam jeroan. Namun, tanpa diduga, Chen Xuan telah memberikan tanggapan tegas yang pasti. Ini membuat Fang Chengqian merasa sangat tidak percaya. Dokter Ajaib Chen, bolehkah saya menanyakan tentang rencana perawatan Anda? Chen Xuan sudah menulis resep di selembar kertas dan menyerahkannya kepada Nyonya Wong, siapkan ini dulu, kamu akan mengerti nanti. 1 jam kemudian, melihat air obat memenuhi seluruh bak mandi, Fang Chengqian segera menyadari rencana Chen Xuan. Apakah kamu berencana untuk menggunakan mandi obat? Chen Xuan mengangguk, itu benar. Tuan Wong telah diracuni oleh atasan Bangau Mahkota Merah yang sangat beracun, dan sekarang racunnya telah memasuki jeroan. Satu-satunya cara untuk mendetoksifikasi adalah dengan menggunakan sup obat untuk membersihkan jeroan. Setelah mengatakan ini, Chen Xuan menyuruh orang memasukkan Wong Jiasen ke dalam bak mandi, lalu mengeluarkan sebuah botol. Isi botol ini juga yang baru saja diminta Chen Xuan untuk ditemukan oleh keluarga Wong. Tetapi pada saat ini, ketika Nyonya Wong dan yang lainnya melihat apa yang ada di dalam botol, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Di dalam botol, ada lintah yang sangat besar. Bahkan Su Zhen, yang juga seorang dokter, mau tidak mau mengerutkan kening saat melihat pemandangan itu.
Kamu tidak berencana menggunakan benda-benda ini untuk mendetoksifikasi Tuan Wong, kan? Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis. Lintah, juga dikenal sebagai kuaki obat, telah menjadi obat racun sejak zaman kuno. Dalam Pianyu Heart Book, Dinasti Ming, sudah ada catatan penggunaan kuaki untuk mengobati keracunan vermilion. Metode ini dikenal pada zaman dahulu sebagai akupuntur kuaki. Saya melihat Anda juga memiliki beberapa keterampilan medis, jangan bilang kamu bahkan tidak mengerti ini. Pertanyaan Chen Xuan membuat Su Zhen merasa sangat malu. Meskipun dia adalah murid Fang Chengqian, dia sangat menghargai dirinya sendiri dan selalu menolak pengobatan tradisional Tiongkok, menganggapnya sudah ketinggalan zaman dan menganggap pengobatan barat sebagai pendekatan medis yang lebih maju. Oleh karena itu, dia tidak terlalu akrab dengan aspek pengobatan Tiongkok ini, dan sekarang hal itu telah menjadi kelemahannya, membuatnya menjadi bahan lelucon. Fang Chengqian juga sangat kecewa dengan penampilan muridnya yang berturut-turut hari ini dan dengan cepat membuat sikap hormat. Kegagalan saya dalam mengajar yang menyebabkan Dokter Ajaib Chen terhibur. Chen Xuan tidak berkata apa-apa lagi dan segera meletakkan lintah di jari Wong Jiasen. Lintah itu segera menggigit jari Wong Jiasen dan mulai menghisap darahnya. Saat lintah itu mengeluarkan darah, pemandangan yang menakjubkan terbentang. Gelembung mulai terus muncul ke permukaan dalam air obat yang awalnya tenang. Fang Chengqian segera mengenali misterinya, penyerapan internal dan bimbingan eksternal, interaksi yin dan yang. Apa yang dilakukan Chen Xuan adalah mengeluarkan darah beracun dari tubuh sambil membawa khasiat sup obat ke dalam tubuh Wong Jiasen. Dengan melakukan itu membentuk siklus yang menguntungkan, yang, jika dilanjutkan, perlahan-lahan akan menghilangkan racun vermilion di tubuh Wong Jiasen. Fang Chengqian tahu betul bahwa teknik canggih seperti itu hanya bisa datang dari mereka yang memiliki penguasaan kedokteran yang mendalam. Dia tercengang sekali lagi, pemuda bermarga Chen ini bukanlah orang biasa. 10 menit kemudian, lintah Chen Xuan membengkak parah, dan perutnya dipenuhi cairan beracun berwarna hitam. Pada akhirnya, lintah itu mati karena keracunan yang dalam. Chen Xuan membuang tubuh lintah itu dan menggantinya dengan yang lain. Dan siklus itu berlanjut selama lebih dari 2 jam. Tanah dipenuhi dengan mayat lebih dari selusin lintah, dan larutan obat berwarna coklat tua di bak mandi sekarang tampak jernih, seperti air bersih. Dan tubuh Nyonya Wong yang semula keunguan sekarang tidak bisa dibedakan dari tubuh orang yang sehat. Sudah selesai, Chen Xuan membuang mayat lintah terakhir dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, muncullah 2 batuk, dan Wong Jiasen, yang sudah lama tidak sadarkan diri, benar-benar bangun. Dia sudah bangun. Dia benar-benar bangun. Melihat Wong Jiasen diselamatkan, Nyonya Wong melupakan dirinya sendiri dalam kegembiraan. Dokter ajaib. Ini adalah dokter ilahi sejati. Fang Chengqian dan Su Zhen, yang berdiri di dekatnya, telah lama terdiam. Penyakit mematikan yang telah menyerang 5 jeroan itu benar-benar disembuhkan oleh pemuda di hadapan mereka, sungguh luar biasa. Wong Jiasen awalnya bingung, tetapi setelah mendengar cerita Nyonya Wong, dia juga diliputi emosi dan dengan cepat berpakaian sebelum berlutut di hadapan Chen Xuan. Dokter Ajaib Chen, rahmat penyelamatan jiwa yang telah Anda berikan, Wong Jiasen tidak akan pernah lupa. Chen Xuan dengan cepat membantu Wong Jiasen bangun. Tuan Wong, kamu terlalu baik. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti, bagaimana Anda mengontrak racun Red Crane Top tanpa sebab? Saya juga tidak terlalu yakin, saya hanya ingat bahwa di pagi hari, ketika saya sedang berjalan-jalan di taman bersama istri saya hanya merasakan sakit yang tajam di bagian belakang leher saya, dan kemudian semuanya menjadi hitam dan saya tidak ingat apa-apa. Pada titik ini, Wong Jiasen tiba-tiba menyadari sesuatu dengan terkejut. Tidak baik, seseorang ingin membunuhku. Sebelum Chen Xuan dan yang lainnya bisa bereaksi, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Berpikir sekarang bahwa seseorang ingin membunuhmu, bukankah reaksimu agak lambat? Hahaha. Tidak lama setelah suara itu jatuh, sesosok melompat dari atap villa langsung ke halaman depan. Ini adalah orang berjubah hitam, yang pakaiannya tidak pada tempatnya dengan orang biasa. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke halaman keluarga Wong tanpa diundang? Selusin penjaga keluarga Wong segera menghunus senjata mereka, siap menembaki pria berjubah hitam itu. Namun, sebelum mereka bisa berakting, 7 atau 8 pria berpakaian hitam turun dari langit. Dengan jentikan pergelangan tangan mereka, kilatan cahaya dingin melintas, menyerang langsung ke titik-titik vital pengawal keluarga Wong. Selusin penjaga keluarga Wong yang bersenjata bahkan tidak berhasil membalas dan langsung jatuh ke tanah. Nyonya Wong dan Fang Chengqian tercengang, tidak pernah menyangka kejadian yang tiba-tiba seperti itu. Dan pemimpin berjubah hitam, menatap Wong Jiasen, mengungkapkan senyum dingin dan menyeramkan. Untuk mengira kamu bisa selamat dari racun Red Crane Topku, keberuntunganmu pasti luar biasa bagus. Ekspresi Wong Jiasen berubah serius, siapa sebenarnya kamu?
Pria berjubah hitam itu mencibir, sepertinya kamu cukup pelupa dengan orang-orang penting, bagaimana kamu bisa melupakan sesuatu dari 10 tahun yang lalu dengan begitu cepat? 10 tahun yang lalu. Wong Jiasen membeku, lalu tiba-tiba menyadari, kamu adalah anak buah Loh Dingtian. Seseorang dengan statusmu tidak layak untuk memanggil tuan kita dengan namanya. Ingat, nama tuan kita sekarang adalah Raksasa Markis. Raksasa Markis. Wong Jiasen sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya mengecil tajam. Pria berjubah hitam itu tersenyum penuh kemenangan, itu benar, persis seperti yang kamu pikirkan. Sayangnya bagi Anda, orang mati tidak perlu mengetahui semua itu. Dengan itu, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan anak buahnya yang berbaju hitam bergerak untuk langsung mendekati Wong Jiasen untuk dibunuh. Bab 147. Anda tidak perlu diadili sampai mati. Chen Xuan bisa melihat sekilas bahwa itu kekuatan orang-orang berpakaian hitam ini sangat hebat, karena mereka semua adalah ahli bela diri kekuatan internal. Di jalan seni bela diri, kekuatan seorang seniman bela diri, dari rendah ke tinggi, berturut-turut, kekuatan luar, kekuatan batin, transformasi kekuatan, dan alam dewa yang legendaris. Seorang seniman bela diri kekuatan luar sudah cukup untuk menghadapi lebih dari selusin orang biasa dengan kekuatan mereka sendiri. Seorang ahli bela diri kekuatan internal dapat menangani beberapa lusin orang tanpa masalah. Saat kekuatan internal pria berpakaian hitam ini beraksi, niat membunuh yang kuat ditujukan langsung ke Wong Jiasen, membuatnya takut hingga membeku di tempat. Kilatan cahaya dingin melintas, dan belati pendek adalah yang pertama ditembakkan ke arah wajah Wong Jiasen. Bang! Belati pendek itu benar-benar menembus dinding semen di belakang mereka. Semua orang merasa malu dan kagum dengan kekuatan pria berpakaian hitam ini. Sementara itu, para pria berpakaian hitam sudah mendekati Wong Jiasen. Saat itu, teriakan marah tiba-tiba muncul, beraninya kamu menyerang anggota keluarga Wong Tianhua, kamu meminta kematian. Sebelum gema kata-katanya memudar, sebuah kendaraan off-road hitam menyerbu ke dalam perkebunan seperti badak yang mengamuk, langsung menuju pria berpakaian hitam dengan maksud untuk menabrak mereka. Orang-orang berpakaian hitam itu terkejut dan buru-buru menghindar ke samping, membiarkan Wong Jiasen lolos dari bencana. Kendaraan itu berhenti, dan seorang pemuda dengan suara gebrakan, penuh semangat, melompat turun dari mobil. Turun bersamanya ada 4 bawahan dengan kehadiran luar biasa, semuanya jelas bukan orang biasa. Melihat pria gebrakan itu, kegembiraan muncul di wajah Wong Jiasen dan Nyonya Wong, emosi tegang mereka juga mengendur secara signifikan. Tampak bagi mereka bahwa selama pria di depan mereka ada di sana, semua musuh dapat diatasi. Bahkan, mereka memang punya alasan untuk percaya diri. Pria di depan mereka, bernama Wong Tianhua, adalah putra mereka. Dengan bakat luar biasa, dia telah menjadi perwira perang tingkat 4 di awal usia 20-an. Hari ini, setelah Wong Jiasen mengalami masalah, Nyonya Wong, dengan putus asa, memanggil Wong Tianhua untuk kembali. Mereka tidak menyangka bahwa segera setelah Wong Tianhua tiba di rumah, dia akan melihat seseorang mencoba membunuh ayahnya, yang tentunya membuatnya marah. Jadi, ini putramu yang berharga, Tuan Wong. Memiliki kekuatan seperti itu di awal usia 20-an memang luar biasa. Hahaha. Senyum pria berjubah hitam itu penuh geli, jelas tidak menganggap serius Wong Tianhua. Wong Tianhua mendengus dengan marah, hentikan omong kosongnya. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani membantu ayahku hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Pria berjubah hitam itu mengejek dengan dingin, kata-kata yang luar biasa. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa arti sebenarnya dari seorang perwira perang belaka. Wong Tianhua benar-benar marah, mencari kematian. Chen Xuan, yang berada di belakang, buru-buru mengingatkan, orang-orang ini cukup kuat, kalian semua harus berhati-hati. Chen Xuan hanya mencoba menawarkan beberapa nasihat ramah, tetapi siapa sangka Wong Tianhua, muda dan kurang ajar, akan berbalik dan berkata dengan dingin kepada Chen Xuan, jangan mencoba untuk meningkatkan moral orang lain dan merusak moral orang lain. Gengsi Anda sendiri di sini. Bawahan Wong Tianhua juga mencemooh peringatan Chen Xuan. Mereka cukup kuat, jadi menurutmu tuan kita lemah. Orang yang bodoh lebih baik tinggal di belakang dan diam. Keempat bawahan itu meraung dan menjadi yang pertama menyerang pria berpakaian hitam itu. Harus dikatakan, keempat pengawal ini cukup terampil, sama sekali tidak kalah dengan pria berpakaian hitam. Begitu mereka bergegas masuk, mereka berhasil menekan momentum pria berpakaian hitam dengan kekuatan mereka, dan beberapa pria berpakaian hitam bahkan ditebang oleh mereka. Jika itu hanya masalah kekuatan, mereka mungkin memang bisa menang. Sayangnya, kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang diandalkan oleh para pria berpakaian hitam. Orang-orang berpakaian hitam bertukar pandang, dan Chen Xuan, merasakan sesuatu, buru-buru berseru, hati-hati, semuanya.
Sementara para pengawal memegang kendali dan mendengar peringatan itu, mereka mengeluarkan komentar menghina lainnya, kami sudah memberitahumu, tutup mulutmu. Sebelum mereka bisa menyelesaikannya, serangkaian suara mendesing pun terjadi. Lebih dari selusin kilatan cahaya dingin melintas, dan keempat pelindung itu langsung terperangkap di tengah panah terbang. Tidak bagus. Keempat pelindung buru-buru mencoba menghindar, tapi sudah terlambat, dua dari mereka terlalu lambat untuk menghindar dan langsung terkena 5 atau 6 anak panah, langsung mati di tempat. Wong Tianhua sangat marah, berani membunuh anak buahku, merayu kematian. Wong Tianhua bergabung dalam keributan itu sendiri, memimpin dua pelindung yang tersisa ke arah mereka yang berkulit hitam lagi untuk dibunuh. Seperti yang diharapkan dari seorang perwira perang tingkat keempat, kekuatan Wong Tianhua jelas berada di atas, dan gelombang pertempuran benar-benar berbalik begitu dia masuk. Orang-orang berbaju hitam bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembakkan panah mereka sebelum mereka dipukul sampai mati oleh tinju Wong Tianhua. Namun, sebelum Wong Tianhua bisa maju lebih jauh, dia melihat sosok berjubah hitam itu berkedip dan tiba-tiba menyerang. Kedua pelindung itu bertemu langsung dengannya, tetapi saat mereka mendekat, mereka hanya mendengar dua suara cepat. Setiap pelindung terkena anak panah di dadanya dan langsung jatuh ke tanah, tak bernyawa. Lambang bangau berwarna merah. Chen Xuan berseru kaget. Jelas, orang berjubah hitam inilah yang berada di balik serangan sebelumnya terhadap Wong Jiasen. Chen Xuan bergegas maju tanpa ragu-ragu untuk mendetoksifikasi kedua pelindung itu, untungnya, mereka baru saja diracuni dan racunnya tidak dalam, sehingga tidak terlalu sulit untuk disembuhkan. Sementara itu, Wong Tianhua sudah terlibat dalam pertempuran dengan pria berjubah hitam itu. Dari segi kekuatan saja, keduanya seimbang. Namun, Chen Xuan sangat menyadari bahwa metode yang berjubah hitam jauh lebih licik daripada metode pria berbaju hitam. Chen Xuan hendak membantu, tetapi ditegur oleh Wong Tianhua, jangan membuang nyawamu. Nyatanya, reaksi Wong Tianhua bukan hanya keras kepala, sebagai seorang perwira perang, dia tidak menginginkan bantuan warga sipil biasa dalam urusannya sendiri. Namun, Wong Tianhua sangat meremehkan taktik jubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan awan kabut hitam menyebar, langsung menyelimuti Wong Tianhua. Wong Tianhua menarik napas hanya sekali sebelum segera menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba menahan napas sekaligus. Tapi itu masih terlambat. Kabut hitam itu sebenarnya adalah bubuk tulang lunak yang disebarkan oleh pria berjubah hitam itu, menyebabkan Wong Tianhua langsung merasa lemas. Pria berjubah hitam itu memukul telapak tangan yang mengenai alun-alun Wong Tianhua di dada, membuat Wong Tianhua memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang mundur. Tianhua. Wong Jiasen dan istrinya terkejut, mereka tidak percaya bahwa bahkan seseorang seperti Wong Tianhua dengan kekuatannya dapat dikalahkan oleh pria berjubah hitam itu. Wong Tianhua mencoba untuk bangun, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki satu ons pun kekuatan yang tersisa di tubuhnya, bahkan kemampuan untuk menggerakkan jari-jarinya. Pada titik ini, dia telah menjadi mangsa yang mudah bagi musuh. Hahaha, bagaimana, bukankah rasa bubuk tulang lembutku cukup enak? Pria berjubah hitam itu menatap Wong Tianhua yang terbaring lemas di tanah, wajahnya penuh kemenangan. Awalnya, saya hanya datang ke sini hari ini untuk membunuh satu Wong Jiasen. Karena Anda juga datang kepada saya, maka hari ini saya mungkin juga memusnahkan seluruh keluarga Wong Anda dalam satu gerakan. Waktunya mati. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dengan tiba-tiba. Wong Jiasen dan istrinya berteriak ngeri, mengira putra mereka akan binasa. Namun, saat berikutnya, sesosok muncul, dan dengan gerakan tangannya, anak panah yang mengandung racun tersangkut di antara kedua jarinya. Bab 148. Anda tidak diizinkan memanfaatkan putri saya. Wong Tianhua mengira bahwa pihak lain hanyalah orang biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan mereka begitu kuat sehingga mereka dapat menangkap anak panah dengan tangan kosong. Bahkan sosok berjubah hitam itu mau tidak mau mengubah coraknya. Apakah kamu yang memecahkan racun, iblis jambul merahku? Saya tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Wong akan memiliki ahli yang begitu hebat di tengah-tengah mereka. Katakan padaku, siapa namamu, dan apa hubunganmu dengan keluarga Wong? Sosok berjubah hitam itu tampak serius, ingin tahu identitas Chen Xuan. Chen Xuan, bagaimanapun, mencibir, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa itu untuk orang mati, tidak perlu lagi mengetahui hal-hal ini. Inilah yang dikatakan sosok berjubah hitam itu kepada Wong Jiasen sebelumnya, dan sekarang Chen Xuan membalas kata-kata itu padanya. Marah, sosok berjubah hitam itu berteriak, sombong. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa begitu kurang ajar ketika kamu mati di tanganku. Dengan itu, sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Wosh! Kilatan dingin melesat ke arah Chen Xuan sekali lagi. Hati-hati! Seru Wong Tianhua.
Chen Xuan tidak mundur atau menghindar, menyalurkan semua kekuatannya ke tangannya dan menembakkan panah secara langsung. Dentang. Kedua anak panah itu bertabrakan tepat di udara. Kepala paku berlawanan dengan jarum. Sementara penonton tidak dapat melihat dengan jelas, Wong Tianhua melihat bahwa sosok di anak panah jubah hitam itu dibelokkan ke arah tabrakan oleh anak panah Chen Xuan. Panah Chen Xuan, bagaimanapun, tidak terpengaruh, melonjak ke atas, mengarah langsung ke jubah hitam. Tidak, sosok berjubah hitam itu berseru kaget. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Gedebuk. Anak panah itu mengenai sosok di dahi jubah hitam itu. Sosok berjubah hitam mengeluarkan erangan teredam dan jatuh ke tanah, mati di tempat. Matanya terbuka lebar, wajahnya masih terukir keterkejutan dan keengganan sesaat sebelum kematian. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati karena panahnya sendiri. Para pengamat sama-sama tercengang, terutama Wong Tianhua, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya dengan satu gerakan, sosok berjubah hitam yang sangat terampil ini dikalahkan, membuktikan bahwa pria di depan mereka benar-benar tangguh. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara menyapa Anda, Tuan? Setelah membebaskan dirinya dari bubuk tulang lunak, Wong Tianhua buru-buru menangkupkan tangannya untuk bertanya kepada Chen Xuan. Chen Xuan berkata dengan suara yang dalam, siapa saya tidak masalah. Saya hanya berharap mulai sekarang, Anda akan rendah hati dan berhati-hati dalam berurusan, tidak meremehkan siapapun. Hanya dengan begitu Anda dapat mencegah lebih banyak kematian yang tidak perlu akibat tindakan Anda. Wong Tianhua melihat tubuh kedua penjaga itu di tanah, tiba-tiba merasakan sakit hati. Menjadi muda dan tak kenal takut selalu menjadi kelemahan terbesarnya, tetapi hari ini, setelah kejadian ini, dia sepenuhnya menyadari kesalahannya. Saya akan mengingat ajaran Anda, Tuan. Wong Tianhua berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan lebih jauh dan pergi tanpa menoleh ke belakang, terlepas dari upaya Wong Jiasen untuk mempertahankannya. Melihat sosok Chen Xuan yang pergi, keluarga Wong menghela nafas bersama. Jika bukan karena orang yang begitu mulia yang membantu hari ini, keluarga Wong mereka mungkin benar-benar menghadapi kehancuran total. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Siapa orang-orang ini, dan mengapa mereka mengejar Anda? Masalah yang paling mengkhawatirkan Wong Tianhua saat ini adalah ini. Ekspresi Wong Jiasen menjadi serius, orang-orang ini semua dikirim oleh Markis Raksasa. Raksasa Markis. Setelah mendengar nama ini, Wong Tianhua langsung terkejut. Bahkan Wong Tianhua, perwira perang tingkat keempat, tahu bahwa Markis Raksasa adalah orang yang terkenal di Jianghu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki keberanian untuk menargetkan keluarganya sendiri. Markis Raksasa ini bukanlah sosok yang biasa. Ayah, bagaimana kamu bisa terlibat dengan orang seperti dia? Wong Jiasen menghela nafas, ceritanya panjang. Ketika saya pertama kali mengembangkan perseteruan dengan Markis Raksasa, dia tidak menggunakan nama itu. Dia hanyalah orang biasa di kota Huai, yang dikenal sebagai Loh Dingtian. Sejujurnya, bahkan Wong Jiasen tidak menyangka bahwa Loh Dingtian, yang telah melarikan diri dari kota Huai seperti anjing liar, akan menjadi Markis Raksasa Jianghu yang terkenal kejam. Wong Tianhua berkata dengan serius, jika Markis Raksasa benar-benar berniat menyerangmu, maka masalah ini memang merepotkan. Namun, Ayah, yakinlah bahwa saya akan mengatur personel tambahan untuk melindungi Anda dan Ibu Zhou Kuan di rumah ini setiap saat. Selain itu, dengan upacara Dewa Perang Zeng yang akan datang, saya percaya bahwa bahkan Markis Raksasa harus berpikir dua kali untuk menyebabkan masalah pada saat seperti itu. Wong Jiasen mengangguk, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, berbicara tentang upacara Raja Perang. Tianhua, apakah Anda berencana untuk pergi hanya setelah menghadirinya? Memang, upacara ini sangat penting bagi kedua sungai tersebut. Beruntung saya bisa tinggal di rumah dan membantu perlindungan keluarga. Nyonya Wong, terpana oleh sebuah pemikiran, berkomentar dengan penuh emosi, Dokter Ajaib Chen yang kita lihat sebelumnya sangat ahli. Jika kita bisa meminta bantuannya, mungkin krisis keluarga kita bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Dokter Ajaib Chen telah menyelamatkan keluarga kami beberapa kali hari ini. Kita sudah berhutang budi padanya tanpa batas, bagaimana kita bisa berani berharap lebih? Wong Jiasen tampak kontemplatif, lalu punya ide, upacara Raja Perang bukanlah acara yang sepele, semua orang di kota Huai sangat ingin hadir. Jika Anda, Tianhua, dapat memperoleh undangan VIP tambahan untuk Miracle Dr. Chen, itu juga akan menjadi tanda niat baik kami. Wong Tianhua menunjukkan ekspresi bermasalah. Mereka yang diundang ke upacara tersebut semuanya adalah tokoh penting, dan undangan VIP telah dialokasikan sebelumnya dicari dengan biaya besar. Namun, setelah beberapa saat, Wong Tianhua mengertakkan rahangnya dan berkata, tapi yakinlah, Ayah, demi menjalin hubungan baik dengan Miracle Dr. Chen, saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan undangan VIP.
Wang Jiasen sangat gembira, itu akan sangat bagus. Sementara itu, setelah meninggalkan keluarga Wong, Chen Xuan langsung kembali ke Lakeside Villa. Faktanya, dia telah mengkhawatirkan keindahan di villa selama ini. Untungnya, ketika Chen Xuan kembali, dia menemukan Han Jingting masih tertidur lelap. Chen Xuan menghela nafas lega. Saat itu, dia mendengar telepon Han Jingting berdering di dalam pakaiannya. Chen Xuan meliriknya, itu adalah panggilan Ding Lijuan. Khawatir membangunkan Han Jingting, Chen Xuan segera menutup telepon. Tapi tak lama kemudian, Ding Lijuan menelepon lagi. Sekarang malam telah tiba, Ding Lijuan kemungkinan khawatir tentang Han Jingting, jadi dia terus menelepon. Tidak ingin membuat Ding Lijuan khawatir, Chen Xuan melangkah keluar untuk menjawab panggilan kali ini. "Halo, Bu," jawab Chen Xuan dengan serius. Setelah mendengar bahwa itu adalah suara Chen Xuan, Ding Lijuan langsung menjadi gelisah. "Mengapa itu kamu? Mengapa Anda memiliki ponsel Jingting? Di mana Jingting?" "Oh, Jingting sudah tidur," jawab Chen Xuan, tidak terlalu memikirkannya. "Apa? Tidur?" Ding Lijuan melompat dari sofa dengan gelisah. Sungguh lelucon, dia baru saja dengan sabar menunggu hari putrinya akan menceraikan menantu yang tidak berharga ini, dan sekarang putrinya kembali bersamanya. Bagaimana Ding Lijuan bisa tetap tenang? "Chen Xuan, aku memperingatkanmu, kamu dan Jingting seharusnya bercerai, jangan berani-beraninya memanfaatkan situasinya." Chen Xuan tidak bisa berkata-kata. Dia dituduh mengambil keuntungan dari istrinya sendiri, di mana artinya itu. Ding Lijuan terus mendesak, "Di mana kamu sekarang? Aku datang untuk membawa pulang Jingting." Chen Xuan merasa kesal dan membalas dengan menantang, "Kami berada di sebuah hotel, bersenang-senang, tidak perlu khawatir." Dengan itu, Chen Xuan menutup telepon. Putrinya ada di kamar hotel bersama pecundang itu. Bab 149 menggali lubang besar. Keesokan harinya, Chen Xuan bangun pagi-pagi sekali. Tadi malam, dia tidur di kamar tidur Han Jingting, tapi dia tidak berbagi tempat tidur dengannya, seperti di rumah, dia hanya tidur di lantai di sampingnya. Bukannya Chen Xuan bersikeras melakukan ini, perhatian utamanya adalah Han Jingting mungkin tiba-tiba terbangun di tengah malam dan merasa takut saat menemukan dirinya di tempat yang aneh. Namun, ternyata kekhawatiran Chen Xuan agak tidak perlu karena, sepanjang malam, Han Jingting sama sekali tidak bangun dan tidur nyenyak sampai sekarang. Chen Xuan bangkit dan mendatangi Han Jingting. Sejujurnya, jika dia belum memeriksa denyut nadinya sebelumnya, Chen Xuan akan agak khawatir bahwa dia mengalami cedera otak, jika tidak, mengapa dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sinar matahari pagi pertama mengalir melalui jendela Prancis dan jatuh ke atas Han Jingting. Kecantikannya di dunia lain tampak lebih halus dan memukau saat ini. Terutama bibir merahnya yang sedikit mengerucut, itu cukup menggoda untuk membangkitkan dorongan untuk menciumnya. Tanpa disadari, Chen Xuan mendapati dirinya sangat dekat dengan bibirnya, seolah-olah kekuatan yang tak dapat dijelaskan memikatnya untuk mendekat. Untungnya, selama bertahun-tahun, kerinduan yang tidak dapat dicapai setiap hari telah memperkuat pengendalian diri Chen Xuan, dan pada akhirnya, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Chen Xuan mengambil selimut yang telah dilepas Han Jingting dan hendak menutupinya lagi. Namun, tepat pada saat itu, Han Jingting yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya. Saat mata mereka bertemu, Chen Xuan membeku di tempat. Setelah beberapa detik hening, Han Jingting tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan menuntut dengan dingin, "Apa yang kamu coba lakukan?" Saya tidak mencoba melakukan apa-apa, saya hanya ingin menutupi Anda dengan selimut." Meskipun itu memang benar, Chen Xuan mendapati dirinya berbicara dengan kurangnya kepercayaan diri yang tak dapat dijelaskan. Han Jingting secara alami tidak mempercayai kata-kata Chen Xuan, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu yang jauh lebih serius. Han Jingting ingat dengan jelas jatuh pingsan saat Sun Ji hendak memanfaatkannya. Chen Xuan melihat kekhawatiran Han Jingting dan dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, saya tiba tepat pada waktunya, mereka tidak melakukan apapun kepada Anda." Setelah mendengar ini, Han Jingting akhirnya menghela nafas lega. "Terima kasih atas apa yang kamu lakukan kemarin." Han Jingting berkata dengan suara pelan, kepalanya menunduk. Wanita ini selalu menyendiri, dan sekarang dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya, yang mengejutkan Chen Xuan. "Bukan apa-apa, kamu adalah istriku, dan aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Orang-orang dari perusahaan itu semuanya telah diadili, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya lagi." Han Jingting mengangguk, membiarkan hatinya akhirnya tenang. Kemudian datanglah keheningan yang berkepanjangan, mereka berdua, meskipun suami dan istri, tiba-tiba kehilangan topik yang sama. "Jadi, bangun dan berpakaian, oke. Aku akan keluar dulu." Chen Xuan kemudian dengan cepat meninggalkan ruangan, agak meredakan suasana canggung.
Namun, saat Chen Xuan melangkah keluar, dia tiba-tiba mendengar teriakan terkejut Han Jingting dari belakangnya. Berpikir ada sesuatu yang salah, Chen Xuan buru-buru membuka pintu dan masuk kembali. Ada apa? Han Jingting menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Pakaianku, kenapa begitu? Oh, akulah yang mengubahnya untukmu. Ya, pakaianmu berlumuran darah kemarin, jadi aku membantumu berganti pakaian. Pakaian baru ada di sampingmu. Han Jingting kemudian benar-benar menghela nafas lega, ketika dia melihat bagaimana dia berpakaian, dia takut itu adalah orang-orang dari kemarin. Tapi kemudian, Han Jingting mengingat sesuatu yang lain. Jika pakaian yang saya kenakan diganti oleh Chen Xuan, bukankah itu berarti dia melihat semuanya kemarin? Pada pemikiran itu, wajah cantik Han Jingting langsung berubah menjadi merah. Meskipun mereka adalah suami istri, kejadian seperti itu masih membuat Han Jingting malu. Kamu tidak melakukan itu padaku kemarin, kan? Melakukan apa? Apa yang kamu bicarakan? Chen Xuan tidak langsung bereaksi, tetapi setelah beberapa saat menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, oh, itu yang kamu maksud. Saya yakinkan Anda, saya sama sekali tidak menyentuh Anda. Namun, tanggapan tulus Chen Xuan hanya membuat wajah Han Jingting semakin panas, dan dia berkata dengan kesal, baiklah, keluarlah sekarang. Setelah Chen Xuan pergi, Han Jingting dengan malu-malu menutupi wajahnya. Pria itu telah melihat seluruh tubuhnya, sungguh memalukan. Kemudian, tatapan Han Jingting tertuju pada gaun panjang di samping bantal. Beberapa saat kemudian, ketika Han Jingting melihat dirinya di cermin, dia agak terkejut. Ini adalah pertama kalinya pria ini membelikan pakaiannya, dan dia tidak menyangka pakaiannya akan pas dengan sempurna. Saat ini, Chen Xuan sedang sibuk menyiapkan sarapan. Dengan sekali klik, pintu kamar tidur terbuka, dan Han Jingting, mengenakan gaun panjang berwarna ungu muda, berjalan keluar dari kamar. Tatapan Chen Xuan seketika mendarat di Han Jingting, seolah-olah dia berada di bawah mantra, tidak dapat mengalihkan pandangannya sedikitpun. Cantik. Wanita di depannya sangat cantik. Pada saat itu, Chen Xuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke tempat kejadian ketika dia pertama kali bertemu Han Jingting bertahun-tahun yang lalu. Dia secantik dulu seperti sekarang ini. Apa yang kamu lihat? Suara Han Jingting dingin. Chen Xuan, terkejut, dengan cepat memalingkan muka. Oh, tidak ada. Sarapan sudah siap, datang dan makan. Menyaksikan sosok sibuk Chen Xuan, bibir Han Jingting melengkung menjadi seringai kemenangan yang hampir tak terlihat. Di meja makan, pasangan itu duduk berseberangan, sama seperti suami istri biasa. Perasaan ini, bagaimanapun, memberi mereka berdua rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pekerjaanmu benar-benar membuat orang iri. Han Jingting, melihat villa nomor 1 yang didekorasi dengan mewah, berkomentar dengan mendalam. Chen Xuan terkekeh dengan canggung. Apa yang membuat iri? Pekerjaan saya seperti pegawai bank. Saya menghitung begitu banyak uang setiap hari sampai tangan saya lemah, tetapi tidak ada satupun uang kertas milik saya, canda Chen Xuan. Tapi Han Jingting tidak tertawa dan terus bertanya, saya tidak sempat bertanya terakhir kali, siapa pemilik villa ini? Itu, karena permintaan klien, saya harus merahasiakannya, Chen Xuan mencoba menepisnya. Tapi Han Jingting tidak mau melepaskannya begitu saja. Kalau begitu biar ku tebak, apakah pemilik villa ini mungkin bermarga Zeng? Han Jingting berkata dengan penuh arti, menatap Chen Xuan. Chen Xuan menunjukkan ekspresi terkejut. Villa ini memang hadiah dari keluarga Zeng kepadanya, tapi bagaimana wanita ini tahu? Chen Xuan sama sekali tidak menyadari bahwa itu jeda sesaat dalam reaksinya telah menggali lubang sebesar itu untuk dirinya sendiri. Han Jingting tidak tahu tentang hubungan Chen Xuan dengan keluarga Zeng, dia hanya curiga bahwa pemilik rumah itu adalah Zeng Qingsui dan mengira Chen Xuan sudah diam-diam berkumpul dengannya. Sekarang reaksi Chen Xuan telah mengkonfirmasi kecurigaan Han Jingting. Untuk sesaat, kulit Han Jingting berubah menjadi sangat dingin, membeku karena marah. Bab 150 Jingting, saya salah paham dengan Anda. Chen Xuan juga merasa membahas pemilik rumah adalah topik yang agak berbahaya baginya, jadi dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja di Han Corporation, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk bekerja di perusahaan hiburan? Chen Xuan akan lebih baik tidak mengangkat topik itu, karena itu benar-benar memicu kemarahan di hati Han Jingting. Memang, saya adalah presiden perusahaan yang kaya, jadi mengapa saya harus pergi ke tempat seperti itu? Semua berkat kamu. Insiden dengan Zeng Qingsui, ditambah dengan kejadian kemarin, menyebabkan emosi Han Jingting lepas kendali. Kemana aku pergi bukanlah urusanmu. Dengan itu, Han Jingting menjatuhkan peralatan yang dia pegang dan berdiri untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Chen Xuan benar-benar bingung. Dia baru saja bertanya dengan santai, jadi mengapa dia begitu marah?
Semakin Chen Xuan memikirkannya, semakin aneh kelihatannya, jadi dia segera memutar nomor Suekin. Suekin, bantu saya memeriksa apakah ada masalah baru-baru ini di Han Corporation, terutama dengan Presiden Han Jingting. Cari tahu apakah sesuatu terjadi padanya. 10 menit kemudian, Suekin menelepon kembali. Presiden Chen, saya telah mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, posisi Presiden di Han Corporation berpindah tangan. Sekarang, penanggung jawab Han Corporation adalah Han Chengye. Apa? Mengapa mereka menggantikan Han Jingting? Informasi yang saya dapatkan di sini mengatakan bahwa Nona Han diberhentikan karena menggelapkan dana. Menggelapkan dana. Chen Xuan sangat menyadari karakter Han Jingting, dan dia tidak akan pernah membuat kesalahan mendasar seperti itu. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebuah ide mengejutkan tiba-tiba muncul di kepala Chen Xuan. Berapa banyak yang dia menggelapkan? 20 juta. Chen Xuan sangat terkejut sehingga dia berdiri. 20 juta, bukankah itu jumlah uang yang terutang Han Bowen ke kasino? Selain itu juga terjadi baru-baru ini, yang sangat cocok dalam hal waktu. Dengan kata lain, Han Jingting telah memindahkan dana 20 juta itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Chen Xuan merasa seperti campuran emosi telah terbalik di dalam dirinya. Dia selalu berpikir bahwa Han Jingting lah yang dengan hati dingin meninggalkannya pada bahaya para penculik itu, meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Dia menganggap Han Jingting sebagai wanita yang tidak berperasaan. Dia bahkan membencinya karena itu, setelah mengatakan dia akan segera menandatangani perjanjian perceraian. Tapi baru sekarang Chen Xuan akhirnya menyadari bahwa dia telah salah mengartikannya. Han Jingting, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, telah mengambil risiko dipecat dari perusahaan dan telah menggelapkan dana. Dia tidak pernah menjadi wanita yang tidak berperasaan. Pada saat ini, melalui telepon, Suekin melanjutkan, Nona Han tidak hanya dicopot dari jabatannya sebagai presiden dan dicabut semua dividennya, dia juga diminta untuk membayar hutang 20 juta itu. Terlebih lagi, bagian terburuknya adalah, penggelapan Nona Han telah dipublikasikan di situs resmi Han Corporation, dan sekarang dia praktis diusir dari seluruh industri. Dia pasti mengalami masa-masa sulit. Chen Xuan merasa seolah-olah dia disambar petir. Dia tidak membayangkan bahwa itu situasi Han Jingting akan sangat sulit sekarang. Dia akhirnya mengerti bahwa alasan Han Jingting pergi bekerja di sebuah perusahaan hiburan mungkin karena dia menemui jalan buntu dan harus mencari pekerjaan di tempat yang tidak dapat diandalkan. Memikirkan hal ini, Chen Xuan tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Itu semua karena dia bahwa Han Jingting terjerumus ke dalam kesulitan yang memalukan ini. Dan dia masih mengeluh tentang dia. Sesaat kemudian, Chen Xuan akhirnya tenang. Suekin, apapun yang terjadi, kita harus membersihkan nama Han Jingting. Saya ingin mengembalikannya ke kejayaannya sebelumnya. Sementara itu, Han Jingting baru saja naik taksi kembali ke komunitas hutan Maple. Berdiri di depan rumahnya, Han Jingting tidak bisa menahan desahan. Setelah gagal mencari pekerjaan dan tidak yakin kemana arah masa depan, dia sejujurnya tidak tahu lagi bagaimana menghadapi keluarganya. Mengambil napas dalam-dalam, Han Jingting masih membuka pintu. Begitu dia masuk, Ding Lijuan mulai memarahinya, "Kamu gadis celaka, kamu berani kembali. Katakan padaku apa yang terjadi kemarin." Kemarin. Han Jingting panik, mengira ibunya sudah mengetahui cobaannya. Tapi kemudian, dia mendengar Ding Lijuan melanjutkan, "Kamu benar-benar bersama pecundang itu, dan kamu bahkan pergi ke hotel untuk memesan kamar. Apakah Anda ingin membuat saya marah sampai mati?" Hotel. Sebuah ruangan. Han Jingting benar-benar bingung. Namun, Han Jingting dengan cepat menyadari bahwa ini pasti kebohongan yang dibuat oleh Chen Xuan. Meskipun mungkin berlebihan, menyembunyikan kebenaran tentang apa yang terjadi di perusahaan hiburan itu, dalam arti tertentu, bermaksud baik. "Bu, kamu salah paham, tidak ada yang terjadi di antara kita kemarin." "Tentu saja, mengapa aku membohongimu?" Ding Lijuan akhirnya santai dan menasihati, "Jingting, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, karena Anda sudah bercerai dari pecundang itu, Anda harus tetap bersih dan menjaga jarak darinya. Jika tidak, Anda akan tidak disukai saat menemukan pasangan berikutnya." Membicarakan hal ini membuat Han Jingting tidak sabar, "Sudah cukup, jangan bicarakan ini lagi." Saat Ding Lijuan bersiap untuk mengomel lagi, ada ketukan di pintu. "Lebih baik tidak menjadi pecundang yang sombong. Perhatikan aku mematahkan kakinya." Ding Lijuan, sambil memegang sapu, langsung membuka pintu. Tetapi ketika dia melihat Han Chengye dan yang lainnya berdiri di luar, dia langsung kehilangan keberaniannya. Dia bisa menggertak Chen Xuan, yang lembut, tapi dia tidak berani main-main dengan orang seperti Han Chengye. "Han Chengye, apa yang kamu lakukan di sini?"
Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es. Han Chengye semua tersenyum, apalagi yang bisa terjadi, aku datang untuk melihat rumah itu lagi. Yakinlah, selama Anda tidak membayar dan pindah, saya akan membawa orang-orang setiap hari sampai Anda keluar dari sini. Han Chengye jelas menyombongkan diri atas kemenangannya yang kecil. Dia selalu dibayangi oleh Han Jingting, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menendangnya saat dia jatuh, tidak mungkin dia akan membiarkannya berlalu begitu saja. Melihat Han Jingting didorong ke tepi jurang olehnya memberinya kepuasan yang luar biasa. Kamu. Han Jingting memang marah dengan kata-kata Han Chengye. Baiklah, masuk ke dalam. Han Chengye memberi isyarat dengan megah, memperlakukan tempat itu seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri, memberi isyarat kepada agen perkebunan untuk menerobos masuk. Ding Lijuan sangat marah, apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Saya menantang siapapun untuk menerobos masuk dengan sembrono. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Han Chengye mendorongnya ke samping. Buang-buang kata, menyingkir. Ding Lijuan tersandung dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Han Jingting bergegas membantunya, tetapi Ding Lijuan mulai menangis keras-keras. Han Chengye, kamu bajingan, yang kamu lakukan hanyalah menggertak kami. Kamu tidak akan mati dengan baik, wah. Wanita itu kembali mengamuk, tetapi itu hampir tidak terdaftar pada Han Chengye, dia melihatnya tidak lebih dari lelucon. Saat Han Chengye hendak memasuki ruangan bersama yang lain, sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakang. Berani menggertak kami di depan pintu kami, apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada orang di rumah ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.